Radha Madhava ki jai, Shri Radha Gopal ji ki jai, Radha Raseshwar ki jai, Shri Jagannath Balaram Subhadra ki jai, Shri Gaura Nitai ki jai, Jai Jai Shila Prabhupada ki jai, Shila Gurudev ki jai. All glories to Shri Lord, all glories to Shri Lord, all glories to Sri Guru Sri Gauranga. Nitai Gaurav Premanandi, Hari Bol. Om Jnana-timirandasya Jnana-salakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Devi Shesha Sunyavadi Pachatyade Satarine. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tam Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Satanvitam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Bhagavati Sena Nityanandam Aham Naumi Sarvanandam Karamparam Adinama Pradam Devam Avaduta Shiromani Panchatatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarvatam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadrivyam Sri Jagannathayate Namaha Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulakshavamishanam Govinda Gopikapriyam. He Krishna Karuna Sindhu Dinna Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namasure Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Krishnanu Suke Devi Pranamami Harive. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ananda Lila Maya Vigrahaya Hemabadipyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste
Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Prabu, Mataji semuanya, teman terkasih saya, Prabu Yaduraj, ya, beliau teman sekelas saya. Ya. Bukan berarti saya dulu sekolah di sini atau Prabunya sekolah di Bali, ya. Ya. Kita sekelas di kursus Bhakti Vaibawa, ya. Ya. Jadi dan sekarang beliau sekelas juga dengan Mataji, ya, dengan Guru Ma, karena beliau sekelas dalam lanjutan kursus Bhaktivedanta. Ya, saya juga sudah mendaftar, sudah bayar, tapi kemudian karena tugas sekarang untuk keliling, untuk bergaul dengan perahu dan semua penyembah, saya tidak bisa lanjut kursus Bhaktivedanta. Jadi Guru Ma, Mataji Prema dan Prabu Yaduraj bisa lanjut. Ya, saya ketinggalan kelas. Ya. Jadi kami sangat mujur, sangat beruntung sekali bisa hadir di sini, di apa nama center kita di sini? Taiping, ya. Jadi altarnya yang sangat indah. Wanita yang menari dengan sangat semua prima harus menari. Ya. Ya. Jadi kami sangat bahagia, sangat senang sekali bisa bertemu Prabu, Mataji semuanya, dan masih pagi-pagi masih segar semua, ya. Ya. Jadi pagi ini ada permintaan khusus untuk membaca, ya. Kita bacakan, ya. 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 Jadi kita akan membaca mungkin beberapa sloka dari Gita Mahatmya ini yang sebenarnya intinya, ya, Gita Mahatmya ini kalau tidak salah disampaikan oleh Shivaji, ya, kepada Dewi Parwati. Ya. Jadi beliau memuji ataupun menyampaikan kemuliaan dari Bhagavad Gita ini, ya, dan siapapun yang mempelajari Bhagavad Gita ini, khususnya Bhagavad Gita menurut aslinya, ya, jangan Bhagavad Gita yang lainnya, karena yang lainnya tidak asli, ya. Mungkin sloka-slokanya, Sanskritnya, terjemahannya awalnya sama, tapi penjelasannya yang berbeda, ya. Karena Bhagavad Gita yang lain, yang menulis Bhagavad Gita yang lain itu, mereka bukan penyembah Krishna. Mereka tidak mengerti bahwa Krishna adalah personal Tuhan yang Maha Esa. Mereka berpikir bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah Brahman. Ya, ada satu Bhagavad Gita yang lucu yang juga diterjemahkan oleh satu orang besar di Bali. Ya, jadi saya baca slokanya bagus, terjemahannya bagus, ya. Tapi penjelasannya itu seolah-olah Krishna di medan perang Kurukshetra itu kerawan. Tahu? Kalau di Bali disebut kerawan, trance, ya. Kalau di Bali orang kerawan itu dia kemasukan roh ataupun dia menganggap dewa yang masuk itu, terus dia bicara itu. Nah, Krishna seperti itu. Ada Brahman, cahaya Brahman masuk ke dalam badan Krishna, kemudian Krishna tiba-tiba kerawan menyampaikan Bhagavad Gita seperti itu. Itu pandangan orang umum seperti itu. Tapi Prabhupada mengatakan, ya, bahwa Bhagawan Sri, nah ini
ada 3 hal yang harus kita pahami untuk kita bisa mengerti Bhagavad Gita. Kalau ada berapa pembicara yang ada berapa orang yang bicara dalam Bhagavad Gita? 4 orang. Siapa itu? Dhritarashtra, Arjuna, Sanjaya, kemudian Krishna. Kalau yang bicara Dhritarashtra, Sanjaya ataupun Arjuna disebut namanya enggak? Ya. Ya kan dijelaskan. Ya. Dhritarashtra uwaca, Arjuna uwaca, Sanjaya uwaca. Tapi kenapa ketika Krishna yang bicara tidak disebut Krishna uwaca? Ya, kenapa disebut Sri Bhagawan uwaca? Ya. Apa bedanya? Hah? Ada beda? Ya. Ya. Jadi karena itu Srila Vyasadeva sudah mengerti bahwa Sri Krishna itu adalah Bhagawan. Apa artinya kata Bhagawan? Ya, Bhaga dan Wan. Bhaga artinya kehebatan, Wan artinya yang memiliki. Ya, Bhagawan artinya beliau yang memiliki 6 kehebatan yang sempurna. Ya, Maha tahu, Maha pengasih, apa yang paling berpengetahuan, yang tidak terikat. Ada 6 hal yang dijelaskan di sana seperti itu. Karena itu Sri Krishna adalah Bhagawan. Karena itu setiap Krishna bicara, ya, bersabda disebut Sri Bhagawan Waca. Itu. Jadi ini pemahaman yang paling dasar untuk kita bisa mengerti Bhagavad Gita. Ya. Setuju? Begitu? Ya, ini harus, kalau ada teman-teman yang mau mengerti Bhagavad Gita, jelaskan ini dulu supaya mereka mengerti bahwa kita ingin mendengarkan langsung dari Sri Bhagawan, dari Krishna. Seperti itu. Ya. Karena itu hanya Bhagavad Gita yang ditulis oleh Srila Prabhupada, yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada, yang pantas untuk kita baca supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal, pemahaman yang betul seperti itu. Ya. Jadi Bhagavad Gita ini adalah wejangan langsung Bhagawan Sri Krishna kepada Arjuna. Itu disampaikan di medan perang Kurukshetra. Kenapa dia sebelum perang, ya, Sri Krishna menyampaikan pengetahuan ini kepada Arjuna? Kenapa tidak di tempat yang lain? Ya, kenapa tidak di sidang, pokoknya ada ruang besar sehingga lebih banyak yang bisa dengarkan? Ya. Karena ketika itu Arjuna bingung, ya, awalnya ingin berperang, semangat sekali, saya harus berperang, harus mendapatkan kembali kerajaan saya, seperti itu. Tapi setelah, ya, meminta kepada Krishna, bawalah saya ke tengah-tengah medan perang ini. Saya ingin melihat siapa yang ada di pihak Kaurawa, dan kalau beliau sudah tahu siapa yang ada di pihaknya, ya. Dan sebelumnya juga, sebelum perang dimulai, ya, baik Yudhishthira maupun kakek Bhisma, pihak Kaurawa, sama-sama ingin mendapatkan bantuan dari Krishna, kan? Mereka datang mungkin ke Hastinapura ataupun ke Mathura ataupun mungkin ke Dwaraka, begitu, untuk bertemu Krishna. Dan ketika, ya, Arjuna sampai, Krishna sedang tidur, ya. Dan karena Arjuna mengerti bahwa kedudukan dia sebagai seorang penyembah, ya, dia duduk di dekat kaki Padma Krishna. Tapi Duryodhana karena dia bangga, kenapa saya duduk di kakinya? Ya, maka dia duduk di samping tempat tidur, di dekat kepala Krishna, seperti itu, karena dia bangga, gitu. Ya, jadi menunggu. Nah, ketika, jadi sebenarnya Duryodhana yang datang sampai di sana duluan, seperti itu. Ya, tapi ketika Krishna bangun, ya, beliau melihat
Kalau kita tidur kan kita telentang seperti itu. Siapa yang kita lihat lebih dulu? Arjuna. Ya, Arjuna, karena beliau ada di kaki Padmanya. Oh, Arjuna ada di sini. Ada apa gitu? Terus Duryodhana juga cepat mengatakan, oh saya juga ada di sini. Saya lebih dulu di sini. Gitu. Ya. Oh ya, apa yang ingin kalian minta dari saya? Ya, jadi mereka mengatakan saya ingin bantuan begitu. Nah, kemudian Krishna mengatakan, ya, jadi saya yang harus bicara lebih dulu begitu. Duryodhana mengatakan, oh tidak, saya melihat Arjuna lebih dulu. Dan di samping itu Arjuna lebih muda, maka kasih adikmu yang menyampaikan keinginannya terlebih dahulu. Ya. Jadi Arjuna menyampaikan, Tuhanku, Sri Krishna, menjelang perang ini kami ingin bantuan Anda. Bantuan apa yang kamu inginkan? Apakah pasukan, senjata, dan tidak. Saya ingin, sebelumnya Krishna mengatakan, saya tahu Anda datang ke sini ingin minta bantuan dari saya. Ya. Dan saya hanya ada dua pilihan. Saya sendiri, ya, tapi ya, saya tidak akan mengangkat senjata. Tapi saya mempunyai pasukan Narayana yang belum pernah kalah di dalam peperangan apapun. Nah sekarang kalian harus memilih. Ya, Duryodhana ingin memilih duluan. Tapi karena saya melihat Arjuna lebih dahulu dan dia lebih muda, dia harus memilih dulu. Maka Arjuna memilih, oh Tuhan Krishna, hamba hanya ingin Anda, walaupun Anda tidak berperang, tapi hamba ingin Anda menjadi penasehat kami. Ya. Jadi Duryodhana sudah berpikir, jangan-jangan dia minta pasukan lebih dulu, jadi saya kalah gitu. Kemudian Duryodhana, apa yang pendapatmu? Ya, karena Arjuna sudah memilih Anda, saya memilih pasukan saja seperti itu. Jadi dia itu memang pilihan dia, ya. Nah setelah kembali ke Hastinapura, ya, bertemu dengan kakek Bhisma, dengan Sakuni, dia dengan bangga mengatakan, oh saya sudah mendapatkan bantuan dari Krishna, pasukan Narayani yang tidak pernah kalah di medan perang seperti itu. Ya. Kemudian dengan kebanggaannya itu, dia justru dimarahi oleh Sakuni. Kamu bodoh Duryodhana, kenapa kamu tidak memilih Krishna? Walaupun Krishna tidak berperang, tapi dia ya, adalah ya, harus menjadi penasihat kita begitu. Tidak, kita berperang kan kita perlukan pasukan gitu. Ya, betul nggak? Yang kita perlukan pasukan. Ya. Nah ini kalau pilihan mereka seperti itu. Artinya di sini orang material, orang berkeinginan material ingin dia pasukan karena dia ksatria. Ya. Orang-orang juga mendekati Tuhan bukan untuk mendapatkan pembebasan, untuk mendapatkan karunia, ya, perlindungan kaki padma beliau, tapi orang pada umumnya ingin, Tuhan kasih saya uang, Tuhan kasih saya roti, ya. Tuhan saya belum punya pacar, kasih saya ya calon istri yang cantik, ya. Kalau para mataji mungkin, Tuhan kasih saya pemuda yang tampan, suami yang kaya, yang punya mercy, ya. Tapi penyembah tidak ingin seperti itu. Penyembah hanya ingin apa? Perlindungan kaki padma Krishna. Ya. Ini intinya seperti itu. Ya. Nah, karena sesuai dengan permintaan Prabhu dan Mataji, kita akan baca beberapa sloka dari Gita Mahatmya, ya. Gita sastram idam punyam ya patet prayata pumam Vishnu padam awapnoti baya soka diwajita. Seseorang yang ya dengan pikiran yang teratur mengucapkan Bhagavad Gita ataupun menyanyikan
Bhagavad Gita dengan penuh cinta kasih, dengan penuh bakti. One who with a revoluted mind recite with devotion this Bhagavad Gita, Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue. Jadi di sini sampaikan Bhagavad Gita ini adalah sastra, ya, yang dapat menghadiahkan ataupun memberikan segala kemujuran. Virtue artinya kesalehan, kemujuran, ya. Akan mencapai, ya, will attain the holy abode such as Vaikuntha. Dan hanya secara teratur membaca Bhagavad Gita ini, ya, di mana jelasan Bhagavad Gita ini adalah kitab suci yang penuh kemujuran. Dan hanya dengan membaca itu secara teratur, ya, akan mencapai dunia rohani, akan masuk Vaikuntha setelah meninggalkan badannya. The residence of Lord Vishnu. Jadi Vaikuntha itu adalah, ya, tempat alamat dari Tuhan Sri Vishnu. Kalau Prabu Yadurat alamatnya di Taiping, ya. Taiping, ya. Kalau saya alamatnya di Bali, ya, di Denpasar, seperti itu. Which is always free from the mundane qualities. Jadi tempat rohani Vaikuntha itu tidak ada pengaruh sifat-sifat material sedikit pun, ya. Jadi bebas dari pengaruh sifat material dan bebas dari kesedihan. Siapa yang masih sedih di sini? Hah? Ya? Masa hanya Prabu Yadura saja yang sedih? Apa yang disedihkan beliau? Hah? Yang lainnya masih ada sedih? Gembira. Wah, kenapa sedih? Kata Haji, kenapa sedih? Hah? Belum masak? Tidak punya beras? Ya. This material world is such, ya. Kenapa kita sedih? Kenapa kita selalu takut? Karena di dalam Bhagavad Gita Krishna menyampaikan, ya, janma, mertiu, jara, yadi, suka, duka. Dimanapun ada kelahiran, pasti diikuti dengan kematian, ya. Ya. Kemudian ada usia tua, ada penyakit, ada juga sedikit suka. Tapi setiap suka diikuti oleh duka. Di mana tempatnya suka itu terus gitu. Karena setiap suka diikuti oleh duka pula, suka duka gitu. Ya. Kita tidak bisa, kita juga sudah melewati pengalaman-pengalaman, ya, bahwa banyak orang yang sudah meninggal. Bahwa di antara anggota keluarga kita juga ada yang meninggal. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa saya juga akan meninggal suatu saat nanti? Ya? Mungkin hanya pada saat berkabung itu saja. Sedih sekali rasanya ditinggalkan oleh kekasih, terutama sangat menyedihkan, oleh orang tua, oleh orang teman, begitu. Kenapa kita sedih? Kenapa kita menangis ketika ditinggalkan? Karena kita berharap sesuatu dari mereka. Ya. Kalau mereka sudah meninggal, tidak bisa lagi memberikan kesenangan, memberikan fasilitas pada diri kita seperti itu. Ya. Mestinya setiap ada orang meninggal menyadarkan kita bahwa kita juga suatu saat akan meninggal, seperti itu. Sama seperti kita sekolah, ya, kan pasti akan ada ulangan, ada ujian. Ya. Artinya kita harus selalu siap. Kalau kita biar teman saja yang belajar begitu. Ya, saya tidak perlu belajar main layang-layang ataupun jalan-jalan, ya, malam-malam ke kafe, ya, ini, ya, klub, ya, seperti itu. Ya, saya tidak perlu belajar. Tapi nanti saat ujian dia harus nyontek ataupun, ya, nanti tidak lulus, kan seperti itu.
Nah, kita juga pasti suatu saat akan menghadapi ujian akhir. Apa ujian akhir kita? Kematian. Kematian. Ya. Karena itu kita harus selalu siap. Apa yang harus kita siapkan supaya kita sukses pada ujian akhir? Apa yang harus kita ingat? Iya. Jadi sudah tahu jawabannya. Harus ingat Krishna. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Chanting. Ya. Jadi Krishna sudah menyampaikan di Bhagavad Gita bab 4 sloka 9 kalau tidak salah. Janma karma ca me divyam evam yaveti tatvataha caktvam deham punar janma naiti mam eti sadhana. Jadi Krishna sudah memberikan kunci jawaban. Ya. Janma karma, ya. Siapapun yang mengerti secara takwa kemunculan dan kegiatanku di dunia material ini, setelah meninggalkan badannya, dia akan datang kepadaku. Krishna menyampaikan seperti itu. Ya. Terus caranya supaya kita bisa ingat selalu kepada Krishna, ingat kemunculan beliau, Janmastami, ada perayaannya kan? Ya. Ataupun kegiatan-kegiatan beliau, bagaimana beliau mengakhiri lila beliau dan sebagainya. Karena itu ada 4 hal yang harus kita ingat. Ya, apa itu? Ya. Nama suci beliau, ya. Guna, sifat-sifat rohaninya, ya. Nama, guna, rupa, ketampanan, keindahan beliau, ya. Dan lila, kegiatan-kegiatan rohani beliau. Ini 4 hal. Dan juga Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan Vrindavan dan entourage, artinya segala barang, segala sesuatu yang berhubungan dengan Krishna. Teman-teman Krishna, ayah Krishna, ibu Krishna, semuanya. Jadi segala sesuatu yang terhubung dengan Krishna, kalau itu yang kita ingat, itu juga akan mengantarkan kita kembali pada Krishna. Ya. Karena itu berdasarkan dari sloka ini Krishna menjelaskan banyak hal. Ya. Man-mana bahwa man-bakto, man-jatimam namaskuru, mamewaji, sasi satyamte, pratidane priyasimi. Ya. Bhakti-amam abijananti, Krishna menyampaikan. Krishna hanya bisa dimengerti dengan bhakti, tidak dengan cara karma, tidak dengan cara jnana, tidak dengan cara yoga, meditasi dan sebagainya. Nah, pada zaman Kali Yuga ini, bagaimana kita mendapatkan bhakti ini? Cantik. Ya, dengan ya, bagaimana kita mendapatkan bhakti? Ya, chanting. Siapa yang menyuruh kita chanting? Mahaprabhu. Mahaprabhu. Ya. Mahaprabhu pernah datang pada kita? Tidak kan? Guru. Ya. Karena itu Krishna juga menyampaikan pada kita Tadvidi pranipatena hariprasnena semaya upadeksanti tegyanam gyanena tatwaka darsinaha. Kita harus mendekati guru kerohanian. Kalau ingin mengerti secara tatwa, ingin mengerti Krishna, ya, kita harus mendekati guru kerohanian. Ya. Pranipat artinya mendekati seorang guru kerohanian yang sudah disapakan dirinya, yang sudah mengerti tentang kebenaran, yang sudah bisa melihat kebenaran itu. Ya. Kemudian kalau sudah mendekati guru kerohanian, ini Krishna yang memerintahkan kepada kita. Krishna sendiri juga memberikan contoh, dia mencari guru, kan? Pranipat mendekati, kemudian bertanya kepada beliau, ya. Pranipat pariprasna artinya tanya jawab, bertanya kepada guru. Dan kalau ketika guru sudah memberikan jawaban kepada kita, sudah diterima kita sebagai murid, selanjutnya apa? Santai, jalan-jalan, kemudian sewaya, ya, melayani kaki Padma Guru, melayani Krishna. Ya, di sini Prabu Mataji sudah punya altar, ya, datang secara teratur bergiliran
lakukan pelayanan kepada si Goranikai, kepada Radha Madhava dan sebagainya seperti itu. Ini bakti, ya. Karena Krishnanya bisa dimengerti dengan bakti, ya. Dan juga untuk mengerti Bhagavad Gita ataupun Bhagavatam ini, kita harus ya di dalam Chaitanya Charitamrita atau Chaitanya Bhagavatam, Yaho Bhagavato Pada Vaishnavera Stane Ekanta Asrayakara Chaitanya Charane. Jadi kalau kita ingin mengerti Bhagavad Gita, Bhagavatam secara benar, ya, kita harus mendekati seorang penyembah si Chaitanya Mahaprabhu, teman intim si Chaitanya Mahaprabhu, teman intim dari Krishna, guru kerohanian. Ya, ditanya kepada seperti Bhagavad Gita mengatakan. Kemudian bersama dengan itu, ya, datang kepada Chaitanya Mahaprabhu, mohon karunia dari Chaitanya Mahaprabhu, yang Ekanta Chaitanya Charani, ya, berlindung pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, kenapa untuk ya mengerti Bhagavad Gita dan Bhagavatam, selain mendekati guru kerohanian, kita juga harus mendapatkan karunia dari Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Sri Sri Radha Madhava ki jai, Sri Sri Nitai Chandra Gaura Natrat ki jai, Sri Sri Panchatattva ki jai, Sri Sri Ugranath Bhagavan ki jai. Jadi karena si Chaitanya Mahaprabhu memberikan kita bakti, ya, atas karunia guru, ya, kita mendapatkan ya, perlindungan dari Chaitanya Mahaprabhu karena beliau memberikan kita bakti. Bagaimana? Apa yang beliau berikan? Yaitu proses mengucapkan mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jadi diantara semua ya bagian ataupun praktik daripada bakti pada zaman Kali Yuga ini, mengucapkan Mahamantra Hare Krishna adalah pondasi, adalah yang paling penting, yang paling utama, seperti itu jelaskan. Karena itu Srila Prabhupada mewajibkan kita semua penyembah di dalam Saran Krishna ini minimal berjapa 16 putaran setiap hari, minimal itu jelaskan. Ya. Kemudian mengikuti 4 prinsip, ya. Kemudian menghindari 10 jenis kesalahan. Prabhupada mengatakan kalau kita hanya bisa mengikuti 4 hal ini saja, ya, berjapa 16 putaran, mengikuti 4 prinsip, ya, kemudian menghindari 10 kesalahan, ya, kan? Prabhupada sudah mengatakan, saya jamin, ya, saya akan mengajak Anda pulang ke dunia rohani seperti itu, ya. Apakah siap? Yang tadi semua bilang semua mau pulang ke dunia rohani, ya. Ya. Jadi sudah berikan cara yang paling mudah, ya. Ya, kita harus semangat, ya. Jadi kita hanya bisa mengerti Krishna dengan bakti, ya. Dan bagaimana bakti diperoleh? Dengan karunia guru dan Chaitanya Mahaprabhu. Cara yang paling mudah apa? Mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. Kemudian sloka yang kedua, Gitya Dhyana Silasya Pranayama Parasya Ca Naiva Santi Hi Papani Purva Janma Kritani Ca. If one read Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, jika kita semua, seseorang ataupun kita semua, ya, dengan sincerely artinya dengan ketulusan hati, dengan kerenahan hati, ya, membaca Bhagavad Gita ini, ya, then by the grace of the Lord, dan kemudian atas karunia Tuhan, ya, the reaction of his past misdeed will not act upon him. Jadi hanya dengan secara teratur, dengan penuh kerenahan hati, dengan penuh keseriusan,
ya, membaca Bhagavad Gita ini, maka segala reaksi-reaksi dosa dari kehidupan kita yang lampau itu akan dihilangkan. Ya. Jadi sekarang dengan mendengarkan ini, apakah akan rajin baca Bhagavad Gita? Rajin ya? Ya. Di samping itu, Bhagavad Gita tadi sudah diajarkan itu kita harus punya guru. Ya, karena dengan tuntunan guru, dengan perintah guru, kita akan menjadi lebih kuat, lebih rajin seperti itu. Jadi guru selalu penting di dalam hal ini. Jadi, ya, dijelaskan juga pada saat kita diterima sebagai murid oleh guru, ya, disebut diksa. Itu diksa terdiri dari dua kata, di dan ksa. Di artinya dibiagiana, ksa artinya ksapanti. Ya. Ksapanti artinya menghilangkan ataupun mengambil. Jadi pada saat acara diksa berlangsung, ya, guru akan memberikan kita dibiagiana, pengetahuan spiritual ini, ya, sambandagiana. Ya, dengan pengetahuan rohani yang guru berikan, kita akan mengerti siapa diri kita, apa hubungan kita dengan Krishna, apa kewajiban kita kepada Krishna, seperti itu. Ini yang disebut dengan sambandagiana. Ya. Kemudian Sapayanti, ya, guru rohani juga dijelaskan mengambil reaksi-reaksi dosa kita, ya, seperti itu. Apakah senang kalau guru sudah mengambil reaksi dosa kita? Senang ya. Seperti Yesus, beliau rela disalib untuk, ya, mempertanggungjawabkan dosa-dosa seluruh umatnya. Karena itu sekarang orang rajin ke gereja, ya, ke tempat sucinya untuk menyatakan dosa. Oh Tuhanku, selama minggu ini saya berdosa, mohon anak mengambilnya semuanya, seperti itu. Ya, kemudian pastornya dari belakang, saya akan mengambil semuanya. Bapak, kamu bisa bayar, seperti itu kan. Tapi minggu berikutnya lagi berbuat dosa seperti itu. Ya, apakah kita diajarkan seperti itu oleh Prabhupada? Ya, tidak. Ya. Karena itu beliau memberikan kita 4 prinsip. Ini adalah 4 prinsip ini adalah sumber dari kegiatan berdosa yang kita lakukan. Ya. Jadi ini hal yang penting untuk kita ingat. Ya. Karena itu ketika kita sudah menerima karunia dari guru kerohanian, karena ini adalah sebuah perjanjian, ya, guru akan mengambil reaksi dosa kita, ya, tapi kita juga ada kewajiban. Apa kewajiban kita? Kita sudah, apa sumpah kita ketika sudah menerima diksa? Siapa yang sudah menerima diksa? Apa sumpahnya? Chanting number. Ya, berjanji, ya, promise to chant 16 round minimum, ya. Apakah hanya sekadar chanting saja sambil? First have to chant nicely. Prabhupada berkata, berjapa 16 putaran tanpa kesalahan. Ya, artinya we have to chant your name. Ya, harus berjapa nama suci yang murni, karena nama suci yang murni tidak beda dengan Krishna. Ya, karena memang nama suci itu selalu murni, karena itu adalah nama sucinya Krishna. Tapi kita yang tidak murni, yang mengucapkannya yang tidak murni. Ya, jangan berpikir seperti kemarin, ya, di kelas kemarin ada penjual yang mengatakan, oh saya tidak perlu guru, ya. Ya. Saya bisa langsung datang kepada Krishna seperti itu. Ya, dia mengatakan alasannya, saya sudah mengucapkan nama suci, dan nama suci itu adalah datang dari Goloka Vrindavan, seperti itu, ya, alasannya. Apa betul begitu? Hah? Siapa yang setuju dengan pendapat ini?
Yes, Who agree? why I want to accept Guru already in mantra is there. Ya, sudah ada mantra, sudah kita mengucapkan mantra. Kenapa kita perlu guru? Guru nak perlu ditenang aja guru ya. Ya, karena kita sudah bisa mengucapkan mantra. Ya, apa betul seperti itu? Kenapa kita perlu guru? Mantra itu harus have to given by guru. Ya. Karena guru, kalau ketika guru yang memberikan mantra itu, because he has power. Ya. Because guru mean, artinya guru artinya adalah teman intim Krishna. Ya. Tidak berbeda antara guru dan Krishna. Bukan berarti guru itu menjadi Krishna, tidak. Karena dia sepenuhnya sudah berserah diri kepada Krishna. Dia sudah mencapai Krishna prema, mencintai Krishna sepenuhnya. Ya. Dan hati dan pikirannya sudah murni, maka Krishna bersemayam di dalam hatinya. Ketika Krishna sudah bersemayam di dalam hati guru, ya, maka guru memberikan Krishna. Ketika kita diberikan diksa, itu artinya diksa itu. Ya. Kenapa guru harus berjapa dengan japa yang akan kita pakai? Kenapa guru harus berjapa dengan japa itu? Ya. Kenapa berbeda? Apakah japa yang sebelumnya tidak baik? Kenapa harus diganti dengan japa yang sudah dijapakan oleh guru? Ada yang tahu jawabannya? Ya? Sakti malah Because guru sudah menyimpan Krishna di dalam hati. Ya, kemudian ketika beliau berjapa, artinya beliau memasukkan Krishna kepada dalam japa itu. Ya, dan dengan disentuh oleh guru itu disucikan. Ya. Karena baik Guru dan Guru Maharaj menjelaskan japa itu ya terdiri pada tulasi dan talinya kan, itu namanya disimul daripada nama prema. Ya, butiran-butiran tulasi itu adalah nama Krishna, ya, dan talinya itu adalah prema. Ya, this is our love bhakti. Ya. Ini simbol ya, supaya kita tahu. Karena itu ketika guru berjapa, artinya beliau memasukkan Krishna kepada kita. Dan ketika diksa, beliau sebenarnya memberikan Krishna kepada kita dengan mengucapkan nama suci. Berulang-ulang kali guru Quran yang mengucapkan ya Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ya, kenapa guru harus berulang-ulang mengucapkan itu? Memberikan penjelasan tatwa dan sebagainya. Karena beliau ingin memberikan, ketika guru mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, ya, berarti Krishna hadir saat itu. Ya, beliau ingin memberikan Krishna kepada kita. Itulah pentingnya guru. Ya. Karena tanpa karunia guru kita tidak akan bisa mendapatkan Krishna. Siapa Krishna? Siapa diri kita? Kita tidak kenal Krishna. Krishna juga tidak kenal kita. Ya. Jadi karena itu, kalau kita ingin datang kepada Krishna, kita harus lewat guru. Tidak bisa dengan cara kita sendiri. Apakah kita bisa datang pada raja, datuk, ataupun perdana menteri dengan cara kita sendiri? Oh, saya tak kenal beliau, saya lihat fotonya, saya kenal namanya, saya bisa datang langsung. Kenapa perlu ajudan dan sebagainya? Bisa seperti itu. Ya, ketemu perdana menteri ataupun raja kita sendiri saja sulit, apalagi kalau ketemu Krishna. Ya. Tapi kalau kita punya teman akrab ataupun ya, kepercayaan daripada perdana menteri ataupun raja ya, sultan ya, kalau beliau punya teman intim, kemudian beliau mengajak kita
langsung tanpa proses apapun kita bisa langsung kan. This is also the secret how to approach Krishna. Ini juga rahasia bagaimana kita mendekati Krishna. Ya. Nah, ini caranya ya. Jadi karena itu kita harus rajin membaca Bhagavad Gita dengan penuh ketulusan, dengan penuh serius. Sehingga dengan demikian dosa-dosa kita disucikan dengan juga atas bantuan dan karunia dari guru kerohanian, beliau yang menghubungkan kita dengan Krishna. Itu yang disebut Krishna Sambandha. Dari proses apa? Dari proses diksa. Kalau sudah setelah diksa, apakah kita bisa santai tidur? Enggak guru. Ya, sekarang saya sudah punya guru, saya santai. Ya, ketika saya meninggal pasti akan pulang ke dunia rohani. Siapa yang kasih gitu ya? Ya. Artinya ketika saya diterima murid oleh Guru Dev, ya, beliau menyampaikan melalui proses diksa ini, artinya ya, guru menempatkan kamu di dunia rohani, di kerajaan bakti. Ya. Apakah sampai di sana kita boleh tidur dan tidak? Kita harus melakukan aktivitas. Ya. Itulah yang disebut abidaya. Abidaya bakti. Bakti artinya activity, pelayanan penuh cinta kasih. Kalau ini sudah dilakukan, kemudian kita mencapai apa? Prayojana Tattva. Apa Prayojana Tattva? Goal, destination, tujuan. Apa tujuan kita? Tadi sudah disampaikan, go back pulang ke dunia rohani. Tanpa prema, tanpa cinta kasih rohani kepada Krishna, we cannot go back home to God. Kita tidak bisa pulang ke dunia rohani. Oke, sekarang ya, lagi satu sloka saya bacakan ya. Malinemo canam pumsam jalas nanam dine dine sakrit gita amrita snanam samsara malana sanam. Ya. One may cleanse himself daily by taking bath with water. Kita setiap hari, ya, bahkan ada yang mungkin 3 kali, ada 2 kali, ya, mandi dengan air. Ya. Itu membersihkan badan kita. But if one take bath even once in the Ganges water, ya, of Bhagavad Gita. Tapi kalau orang sekali saja mandi dari air suci Ganga, itu air suci Ganga ini dimaksudkan dari Bhagavad Gita, ya. For him, the dirt of material life is altogether vanquished. Jadi segala pencemaran dosa-dosa materialnya segera dihancurkan. Ya. Jadi apa dengan demikian apa kita cukup baca Bhagavad Gita saja, tidak perlu mandi? Ya. Tetap kita harus rajin mandi ya, karena kebersihan di luar itu perlu. Pakaian juga dicuci secara teratur. Kita harus pakai pakaian yang bersih. This is Vaishnava culture. Ini adalah ya, peradaban Vaishnava kita, budaya Vaishnava kita seperti itu. Ya, jadi dengan bersih di luar, pergaulan yang bersih, teman-teman semuanya juga bersih, itu vibrasinya juga membuatkan kita menjadi bersih, menjadi suci. Ya, dengan suatu lingkungan yang suci, badan yang suci, pakaian yang suci, kemudian dengan rajin kita mengucapkan nama suci, membaca Bhagavad Gita, mendengarkan Krishna kata, Srimad Bhagavatam dan sebagainya. This is how this process to cleanse up our mind, our heart from all that of sinful activity. Jadi ini adalah cara bagaimana membersihkan hati kita, pikiran kita, ya, dari segala reaksi-reaksi dosa masa lampau. Dan kalau hati kita sudah sepenuhnya dibersihkan, when our heart is purely purified, ya, cleanse up from all that, then Krishna will reside in our heart. Maka Krishna, ya, hati ini sudah menjadi taman Brindavan, taman yang indah.
Krishna yang mau tinggal di Vrindavan ataupun Mayapura ataupun Jagannath Puri, karena itu memang tempat suci beliau. Ya, bagaimana supaya hati kita menjadi tempat suci? Maka kita harus menyucikannya. Ya. Dengan apa? Dengan bakti. Ya. Dan ketika kita sudah mengembangkan prema, mengembangkan cinta kasih, maka Krishna akan, ya, kita bisa mengikat Krishna dengan tali cinta bakti kita. Ya. Jadi ini. Ya. Jadi ini karena waktu masih lagi 10 menit, saya akan berikan. Ya. Ya. Ya, supaya Guru Ma juga dapat bicara sedikit. Ya. Ya. Jadi apakah cukup sampai di sini? Ya. 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 Jadi saya juga akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya. Apa ingin Guru Ma juga menyampaikan sedikit 5 menit mungkin sebelum menyampaikan pertanyaan? Ya, pertanyaan boleh cakap. Ya. Ya, supaya adil. Ya. Kaili கொடுத்துருங்க கஷ்டம் kaili Mati boleh pegang. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Harus semangat, ya. Mataji semua, terima kasih banyak sudah mengundang kami ke tempat ini. Saya sangat senang sekali dan juga sangat bangga. Kenapa demikian? Karena para Mataji mengalahkan para Prabu. Zaman kali ini Srila Prabhupada lebih berkarunia kepada para Mataji. Tepuk tangan. Betul apa tidak? Betul. Jadi setiap tempat saya kunjungi, lebih banyak para Mataji daripada para Prabu. Saya tidak tahu apakah para Prabu tidur ataupun menghindari karunia dari Srila Prabhupada. Sedangkan karunia dari Srila Prabhupada sangat-sangat besar sekali dan mudah dilakukan kalau pikiran kita sederhana. Ya, para Mataji pikirannya sederhana, tidak ada politik-politikan. Iya apa tidak? Ya. Karena itu lebih cepat menerima karunia dari Srila Prabhupada. Nah, seperti tadi, ini dadakan ini, maaf. Biasanya kalau yang mengundang, center yang mengundang sudah memberikan topik sebelumnya, jadi kita bisa siapkan. Terus di sini tiba-tiba Prabu Yaldurat mengatakan topiknya Gita Mahatmya. Wow, seperti itu. Jadi kami berusaha untuk memenuhi keinginan dari para penyembah di sini. Saya tidak akan menguraikan sloka karena ini adalah kebetulan banyak Mataji. Biasanya Mataji inginnya yang praktis saja, yang bisa dirasakan manfaatnya bagi mereka ketika mereka mempelajari Weda ataupun mendengarkan. Betul apa tidak? Seperti Srila Prabhupada selalu sederhana, ya, supaya bisa dimengerti. Nah, di sini di Gita Mahatmya itu banyak cerita. Nah, saya yang akan ceritakan akibat dari seseorang membaca Bhagavad Gita. Kalau seorang membaca Bhagavad Gita satu bab ataupun satu sloka ataupun bahkan setiap kata, satu kata dari sloka, itu sudah dia dapatkan manfaat ataupun hasil yang sangat luar biasa bagi orang yang membacanya.
seperti itu. Di sini ada cerita di Padma Purana mengenai bagaimana hasil yang dicapai seseorang yang mendengarkan ataupun yang mengucapkan sloka di Bhagavad Gita itu setiap hari tanpa jeda. Ini harus demikian. Kalau kita ingin hasil yang sebenarnya, kita harus melakukan secara rutin. Tidak sekarang terus akhirnya 1 minggu baru lagi, tidak. Sama dengan kita melakukan sadhana bhakti. Harus setiap hari. Regularly, Mangalarti, Guru Puja, and so on like that. Dan seperti itu. Jadi kita membaca Bhagavad Gita. Kalau kita rutin membaca setiap hari, luangkan waktu membaca setiap hari. Nggak perlu banyak-banyak. Ya, setiap hari 1 sloka. Nggak perlu, jangan baca slokanya saja juga tidak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya dengan arti. Ya, seperti itu. Ini ada kisahnya di Padma Purana mengenai bagaimana keagungan daripada Bhagavad Gita ini di Gita Mahatmya yang tadi sudah dibacakan sloka-slokanya, ya. Ini contohnya hasil dari seseorang mendengarkan atau membaca Bhagavad Gita secara rutin. Di sana dijelaskan mengenai percakapan antara Shivaji dengan Dewi Parvati. Pada suatu hari Shivaji menceritakan tentang seorang Brahmana yang bernama Samvrata. Samvrata ini, Brahmana ini, dulunya dia mempunyai kebiasaan buruk mencuri. Walaupun dia Brahmana, tapi dia sering mencuri. Nah, satu hari dia bertemu dengan seorang sadhu, tidak disebutkan namanya. Dia diberikan, dia mendengarkan Bhagavad Gita dari sadhu tersebut. Kemudian dia akhirnya sadar dengan hal itu, dengan kebiasaan buruknya. Kemudian dia meninggalkan itu dan akhirnya dia baca Bhagavad Gita setiap hari. Kemudian dia berkeliling, memberikan juga prawacana tentang Bhagavad Gita, keliling di kampung-kampung di sana. Nah, suatu hari ini ketika dia keliling, dia banyak bertemu dengan orang-orang, dengan siapa saja. Nah, ketika dia menceritakan tentang keagungan dari Bhagavad Gita ini, ada seekor burung perot ataupun burung kakaktua yang mendengarkan bab 1 dari Bhagavad Gita. Nah, ketika burung itu mendengarkan sloka dari bab 1 Bhagavad Gita, kemudian burung itu tetap di sana. Burung itu akan dijual sebenarnya. Jadi di pasar burung ini, ya. Kemudian ada seorang pelacur namanya Pingala. Pingala ini adalah seorang pelacur. Kemudian dia membeli burung kakaktua itu. Nah, sesampainya di rumah, namanya burung kakaktua, hanya satu saja yang dia sebutkan. Mana yang dia tahu itu disebutkan. Jadi dia setiap hari merecite ataupun mengucapkan sloka bab 1 ataupun 1 sloka di bab 1 dari Bhagavad Gita. Kayak seperti kaset rusak setiap hari dan didengarkan oleh Pingala pelacur tersebut. Nah, ketika suatu hari akhirnya Pingala dia walaupun dia seorang pelacur, karena dia terus mendengarkan Bhagavad Gita, kemudian ada rasa kasih sayang di hatinya, lembut hatinya. Nah, ketika itu ada seorang yang sakit, maksudnya kerabatnya dia sakit dan dia juga agak sayang sekali dengan orang tersebut. Kemudian orang tersebut hampir mati dan Pingala berkata, kalau saya punya kegiatan saleh
dalam hidup saya ini. Saya ingin memberikan semua kegiatan saleh saya kepada hasil dari kegiatan saleh saya kepada saya lupa namanya ya, orang ini supaya dia bisa sembuh. Apa yang terjadi? Akhirnya orang tersebut tidak jadi mati. Dari sekarang tidak jadi mati. Kemudian dia sangat senang sekali dan akhirnya dia bertanya, kegiatan saleh apa yang saya lakukan sehingga saya bisa memberikan ini kepada orang tersebut. Kemudian mampirlah Brahmana Samrata ini ke tempatnya dia. Kemudian dia bertanya, apa yang saya lakukan, kegiatan saleh apa yang saya lakukan sehingga saya bisa memberikan kegiatan itu. Kadang-kadang saya tahu bahwa saya selalu berbuat dosa. Dia sudah tahu bahwa kegiatan pelacur adalah kegiatan yang berdosa, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Kemudian Brahmana Samrata mengatakan ketika dia melihat juga keadaan di rumah dan mendengarkan burung kakak tua itu terus-menerus mengucapkan sloka di Bhagavad Gita bab 1 seperti itu. Akhirnya Samrata mengerti, oh, kamu sudah mendengarkan satu sloka setiap hari di dalam Bhagavad Gita ini, itulah kumpulan kegiatan salehmu yang kamu lakukan selama ini. Nah, ketika dia mengerti hal itu, kemudian dia akhirnya meninggalkan kegiatan berdosanya sebagai pelacur dan dia tekun kusuk untuk membaca Bhagavad Gita dan melakukan bhakti. Jai. Jangan, tapi di sini moral daripada cerita ini bahwa jangan takut. Walaupun kita berbadan perempuan yang di sastra dikatakan less intelligent, tetapi karunia itu mengalir. Ya, kenapa demikian? Kenapa wanita lebih cepat menjadi penyembah pada zaman kali ini? Karena karunia. Prabhupada juga karena mereka punya affection, kasih sayang. Yang sebenarnya kasih sayang itu secara natural, alamiah. Iya apa tidak? Ya. Karena kalau dia sudah punya anak, otomatis rasa kasih sayang itu ada. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa mengikat Krishna di hati kita seperti pada Gopi. Jai. Semangat para Mataji semua, semangat dan semangatkan semua juga para Prabu yang belum semangat. Dan yang sudah semangat mohon didukung mereka untuk mencapai tujuan kita bersama, Krishna Prema, Bhakti ataupun cinta kasih prema kepada Sri Krishna. Hari Bol, Hari Krishna. Sekarang silakan. Ya, ada yang masih mau bertanya, silakan. Komentar. Maharaj, I have a question. Ya. When Krishna gave his warrior, Narayana warrior, Duryodhana, so eventually all of them were killed during the Kurukshetra, right? Ya. All of them were killed. Ya. Thank you, Maharaj. Ya. Jadi semua itu adalah resiko daripada sebuah perang. Ya. Jadi karena itu juga Krishna ingin meringankan beban beliau. Karena semua yang turun ketika Krishna turun, kan kita ingat ketika para dewa bersama diatalkan oleh Dewa Brahma menghadap ke Tuhan Sri Vishnu kan memohon supaya Krishna turun atau Tuhan turun untuk melindungi, kan seperti itu. Jadi beliau
berjanji akan memenuhi permintaan itu dan menyuruh para dewa juga untuk turun bersama-sama mendampingi dalam lila beliau seperti itu. Jadi semua yang menjadi teman-teman Krishna, orang tua di Dwaraka, di apa tadi di Mathura, semuanya itu adalah teman-teman intim Krishna ya, yang kalau di Vrindavan itu adalah semua dari dunia rohani, teman-teman intim Krishna, dan yang lainnya dalam pasukan apa dan sebagainya itu adalah dari para dewa ya. Jadi karena itu Krishna mengatur sedemikian rupa supaya beliau tidak beliau sendiri yang akan membunuh mereka, tapi mereka terbunuh dalam perang itu. Dan juga karena Krishna sendiri hadir pada medan perang Kurukshetra itu ya, semua dia mendapatkan kebebasan ya, karena dia melihat Krishna dan perang itu disusun oleh Krishna seperti itu. Jadi semuanya mendapatkan kebebasan. Maharaj, one more question. Ya. Maharaj can tell briefly how Maharaj met your spiritual master for Govinda Maharaj. Ya, before ya, sebelum kita bertemu dengan Sela Gurudev, Govinda Maharaj. Maharaj, disciple of Guru Govinda Maharaj, janganlah. Jadi tahun 80-an kami sudah menjadi penyembah, dan waktu itu tahun 81 ya, kita sudah mendapat diksa dari murid Srila Prabhupada, dari Bhavananda Prabhu ya. Waktu itu Indonesia menjadi wilayah Australia ya. Dan kita tahu cerita selanjutnya kan ya. Kemudian kita ataupun kami ya melakukan pertapaan, dan kami berdoa pada Srila Prabhupada. Oh Srila Prabhupada, saya sangat serius ingin menjadi dalam kesadaran Krishna ini. Tolong berikan kami guru sebaik Anda. Ya, please give us the master guru as good as you. Ya, kan kalau kita memohon kepada beliau kan tidak mungkin, karena beliau sudah pergi kan. Ya, dan pertapaan apa yang kami lakukan? Every day, every Ekadasi for 1 year, we pull fast, yeah, without drink. Sometimes also without sleep, yeah. But we cannot every Ekadasi without sleep, yeah. Tapi, yeah. Dan setelah itu ada murid Prabhupada datang ke Bali memberitahu, ya, memberikan pilihan beberapa nama seperti itu, dan saya memilih nama ini seperti itu. Dan kemudian kami punya suka duka ketika itu 6 hatha. Kita beri nama suka duka 6 hatha. Ya. Suka duka guru bakti 6 hatha ya. Ya. Suka duka artinya kita suka, kita duka, kita harus tetap guru bakti, have to stop guru like that. And then we write letter, ya, menulis surat permohonan kepada Sela Gurudev, dan semua anggota harus tanda tangan. Dan murid Prabhupada ini yang membawa kepada Sela Gurudev ke Bhubaneswar. Ternyata beliau menjawabnya, itu, ya, keinginan kamu untuk berlindung saya terima, tapi kalau bisa kamu datanglah ke sini, karena waktu itu Gurudev kakinya sedang sakit, dia tidak bisa jalan. Tapi karena kita waktu itu sangat miskin, ya, tidak punya uang, tidak punya fasilitas, ya, hanya bisa titip-titip surat saja, belum bisa memenuhi undangan beliau. Tapi kami selalu memohon supaya beliau bisa datang ke Bali. Ya. Kemudian beliau menjawab, kamu berdoalah kepada Gauranga Mahaprabhu. Ya. Jika Gauranga Mahaprabhu sanctioning, memutuskan ataupun berkarunia, ya, kami pasti bisa bertemu dengan kalian seperti itu. Finally, he came. First time he came, ya, hanya 1 hari tahun
90 ketika beliau baru mulai sembuh, masih belum bisa berjalan dengan normal, dia pergi ke Australia. Ya, ketika itu kami sudah kirim surat bahwa setelah balik dari Australia, ya karena dia akan ke Singapura, dari Australia kan bisa mampir Bali dulu, baru ke Singapura. Tapi karena ada informasi yang kurang bagus, beliau takut langsung ke Singapura. Malamnya kita telepon, oh guru lihat gini. Kemudian beliau katanya di Bali seperti ini keadaannya sulit. Ya nanti kalau saya datang sana nanti polisi datang menangkap saya begitu. Apa kamu bisa janji keselamatan saya begitu? Kami janji. Kita hanya akan tidak buat program besar, hanya di satu rumah seperti itu. Akhirnya beliau setuju, panggil penyembah waktu itu, belikan saya tiket. Besok saya datang ke Bali hanya 1 hari seperti itu. This is his person. Beliau datang ketika itu, ya kita sambut dan sebagainya. Beliau senang. Kemudian waktu itu kita mohon supaya beliau bisa berikan diklat tidak, karena kita baru pertama kali bertemu. Nanti tahun depan saya datang, saya bisa terima kamu seperti itu. This is the short story from. Kemudian dia datang tahun 91, kemudian dia menerima kami sebagai murid. Ya waktu itu kita punya 27 anggota, tapi dia hanya terima sebagian, 14 yang beliau terima. Ya. Dan kami reinisiasi, karena waktu itu walaupun guru sudah jatuh, tapi saya tetap melakukan puja arca dan sebagainya dengan teratur dengan baik, sehingga beliau tetap memberikan kami langsung diksa Harinam dan Brahmana seperti itu. Sekalian. This is our Sekarang source. berapa banyak Maharaj disciple Govinda Maharaj di Bali? Hanya beliau punya cuma 50 penyembah di Bali, karena waktu itu sangat sulit. Setiap orang yang mau berlindung pada guru dia di screening dengan ketat. Karena competition always there during that time. Yeah. Iya, silakan. Sudah rosak, macam mana kita boleh tukar dengan yang baru? Japa. Japa. Iya. Kalau rosak, Japabi rosak. Maharaj dah bagi kita 30 banyak lalu. Tapi ada yang masih pecah-pecah kita. Japanya ada yang pecah. Ya. Kita boleh ganti kan? Ya, bisa yang pecah itu bisa diganti. Ya. Kalau talinya putus bisa diganti ulang talinya seperti itu. Dengan japa yang sama. Tapi tetap tetap dengan japa yang sama. Karena itu guru sakti ya sudah ada di sana. Ya. Kita jangan dibuang, yang rusak diganti seperti itu. Sehingga yang mayoritas yang lebih banyak itu adalah guru japa yang diberikan oleh guru. Karena guru sudah berjapa, dengan itu artinya guru sudah masukkan Krishna Sakti di sana. Ya. Seperti japa saya ini kan satu lain dengan talinya juga gini, tali yang karena dia putus. Baru ya. Terus ada hilang satu, terus saya Pecah ya. ganti. Ada Mayapur ada Maharaj, bagi yang lama dia kan tukar baru. Iya. Dia boleh buat. Di Bali juga kita punya tukang ya buat itu. Iya. Iya, bagus ya. Ada yang lain? Soalan. Praktikal? Ya. Oh, dia tanya Matai tanya cabaran untuk praktis Krishna consciousness di Bali bagaimana? Ya, di Bali bagus. Ya, walaupun berkali-kali dilarang, ya sekarang juga masih sudah lebih 5 tahun, 6 sudah periode kedua dari 5 tahun itu. Iya. Kita tidak boleh melakukan kegiatan di luar ashram. Yang pasti di ashram dan di rumah boleh seperti itu, karena apanya menjadi yang pemimpin periode Bali itu agak merah sedikit. Ya.
Dia tidak senang Hare Krishna. Dia ingin kick out Krishna dari Bali, tapi mereka tidak bisa. Ya, tapi hanya bisa lakukan di rumah dan di ashram. Tapi penyembah masih tetap, preaching masih tetap berlangsung. Walaupun kadang-kadang mereka riuh di media sosial, tapi sekarang sudah semakin kurang. Tidak ada yang perhatian lagi. Mereka lebih sibuk bekerja mengisi perutnya daripada mau mengkritik Hare Krishna. Sudah habis tenaga mereka. Tapi kita tetap, ya, kita tidak bisa membuat penyembah baru dari luar. Para penyembah, ya, masih ada sedikit-sedikit, tapi penyembah giat untuk membuat penyembah sendiri. Artinya membuat anak jadi penyembah seperti itu. Maharaj, kalau devotee luar datang, katakan sanyasi, tak Ya, boleh ya. pakai. Boleh. Boleh pakai. Boleh. Ya, Tidak masalah. Tidak ada masalah. Oh. saja bisa. Kalau sanyasi datang dengan pakaian saffron tidak masalah. Tidak masalah. Tidak seperti di Singapura. Oh ya. Jadi di Bali itu tidak ada masalah karena banyak juga para resi yang lain. Oh. Seperti misalnya Transcendental dari India terutama. Karena di Bali sekarang mereka itu terkenal dengan spiritual tourism. Ya. Jadi banyak sekali yoga center terutama di Ubud. Dan banyak sekali orang-orang barat yang mendirikan yoga di sana. Oh. Yoga center seperti itu. Contohnya salah satu ini dari Rusia yang banyak. Rusia, Ukraina, mereka punya perkampungan sendiri. Oh. Nah, karena itu ada juga yang Hare Krishna, apa maksudnya Krishna consciousness, kan banyak penyembah Rusia itu datang ke Bali. Jadi tidak masalah. Ya. Ada yang ada. Ada. Cuma tidak ada rata yatra. Di Bali tidak. Tapi Di luar Bali, di bisa. Sulawesi, di Jawa, di mana saja bisa, tetapi hanya di Pulau Bali tidak bisa. Karena kita dilarang berkegiatan di luar di publik seperti itu. Harinam, Sani Book, all cannot. Yeah. Public or Ya, public program cannot. Selling book also cannot in Bali, but Yeah. in other island can. Oke, online, kita jualan buku online masih tetap jalan juga. They have your own channel. Now, teacher say she got a lot of training how to do, what to do. What is this? I'm She not got lot of old calendar with Krishna picture. So how she can dispose or what she can do with the calendar opening with the Krishna picture. picture calendar. Oh. How to dispose? Huh? Calendar. Calendar, With yeah. the Yeah. Krishna I have a picture. Krishna picture. Uh, There's like an old calendar. Ah. How to dispose? Calendar picture, just calendar we cut, the picture we just keep. Keep. Don't throwing everywhere like that. This is Krishna picture there. Then maybe after that you can distribute, Give. give to other people like that. Distribute. So also when with the frame you can give as a gift. They will appreciate, and you also benefit because you are give Krishna to them. This is preaching, right? Haribol, Hare Krishna. Directly with God. Okay, Mala, you can stop. Yeah. Okay, thank you very much. So, please chant one Hare Krishna for Maharaj and Mataji.